Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sempat menyempatkan hadir untuk kegiatan bimbingan kelompok pada siang kali ini. Di sini sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan kelompok ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum saya sendiri menanyakan kepada teman-teman semua, di sini ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok ataupun mengetahui apa sih itu bimbingan kelompok itu? Ada yang tahu nggak? Ada? Ada yang tahu? Nah, saya jelasin ya. Bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengetahui pembahasan baru ataupun pengetahuan baru dari topik yang dibahas, seperti itu. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini yakni kita bisa upaya pengembangan diri, bisa berbicara di depan umum, bisa saling berinteraksi dengan teman sebayanya, bisa mengetahui apa sih pengetahuan baru yang akan dibahas nanti, seperti itu tujuannya. Dan cara pelaksananya pun seperti ini, berbentuk setengah lingkaran dengan diikuti oleh 8 sampai 12 orang ya. Dalam bimbingan kelompok ini teman-teman silahkan bersukarela untuk menyampaikan pendapat teman-teman semua dalam bimbingan kelompok ini secara terbuka untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, adapun kalau misalnya ada hal-hal yang menyangkut hal pribadi, dimohon untuk merahasiakannya ya, untuk merahasiakannya tidak dipublikasikan kepada luar, mungkin hanya sekelompok ini aja yang tahu, seperti itu. Nah, adapun kalau misal teman-teman ingin menyampaikan pendapat, silakan acukan tangan terlebih dahulu dan sampaikan pendapat dengan bahasa baik dan benar, seperti itu. Nah, di sini kita kan belum kenal ya satu sama lain. Saya juga belum kenal sama teman-teman sekalian. Nah, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri ya. Sebutkan nama sama hobi. Seperti misalnya nama saya Diri Gunawan, hobi saya itu bermain badminton. Gitu. Ya. Mungkin yang lain silakan sukarela. Ada yang mau perkenalan? Saya Ya, silakan. perkenalkan, nama saya Cucu Nurjana. Hobi saya membaca, terus hobi saya juga berteater. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Hobi saya berenang. Nah, ada lagi? Silakan. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Thalia Febiola. Hobi saya berenang dan juga hiking ke gunung. Ya, udah segitu aja. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Asep Iqbal. Hobi saya mancing. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadhani, hobi saya main game. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari. Hobi saya masak. Perkenalkan, nama saya Yuli. Hobi saya juga sama masak. Ya, saya Yunita Sari, hobi saya berteater. Nah, kita kan tadi sudah berkenalan ya, satu sama lain sudah mengenalkan namanya. Nah, alangkah baiknya untuk mengungkapkan nama, kita mulai merangkai nama. Dimulai misalnya dari sini. Dari sini Cucun menyebutkan nama sendiri. Nah, nanti di sini Nur menyebutkan nama Cucun. Setelahnya nanti Thalia menyebutkan nama Cucun, Nur sama Thalia sendiri. Bisa dimengerti? Ya, silakan. Cucun Nur Thalia. Cucun Nur Thalia Asep.
Cucun, Nur, Talia, Asep, Rian. Cucun, Nur, Talia, Asep, Rian, Depi. Cucun, Nur, Talia, Asep, Rian, Depi, Yuli. Cucun, Nur, Talia, Asep, Rian, Depi, Yuli, Yunita. Cucun, Nur, Talia, Asep, Rian, Devi, Yuli, Yunita, dan saya sendiri. Ya, ya terima kasih teman-teman. Tadi kita sudah mengenalkan nama masing-masing dan kita semua udah saling kenal ya sama lain. Nah, saya tegaskan kembali untuk memulai kita bimbingan kelompok. Nah, di sini bimbingan kelompok itu yaitu salah satu jenis layanan bimbingan counseling yang diberikan kepada beberapa orang sedikit orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengetahui pembahasan atau pengetahuan baru dari topik yang dibahas. Gitu. Adapun pelaksanaannya seperti ini, berbentuk setengah lingkaran dan diikuti 8-12 orang. Nah, tujuannya itu kita bisa untuk mengupayakan pengembangan diri, untuk bisa berbicara di depan umum, bisa saling berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk menyampaikan pendapat, kalian silahkan bersukarela terbuka untuk menyampaikan pendapat teman-teman sendiri. Nah, adapun kalau misalnya ada hal-hal pribadi mengenai teman-teman sekalian, mohon untuk dirahasiakan. Dan adapun kalau misalnya teman-teman ingin menyampaikan pendapat, silakan ajukan terlebih dahulu dan gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, gimana teman-teman? Udah siap belum? Untuk lanjut ke pembahasan? Kayaknya ada lemes gitu ya. Karena kan udah suasana jelang udah lebaran gitu kan, liburan, harusnya refreshing gitu kan. Nah, oke, saya di sini akan membahas tentang fenomena pacaran sebelum menikah. Ya tahu kan ya, banyak sekali anak muda sekarang yang sudah pacaran sebelum waktunya. Misalnya anak SD aja sekarang udah bisa berpacaran gitu kan ya. Mungkin di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman semua, ada yang tahu nggak apa sih itu pacaran? Ada yang tahu nggak definisi pacaran apa? Ya? Ada yang tahu nggak? Pacaran, masuk lain nggak? Pacaran? Ya? Ada yang tahu? Udah, saya jelasin ya. Pacaran itu adalah merupakan proses perkenalan antara makhluk individu dengan individu, antara wanita dengan laki-laki yang saling mengutarakan rasa suka. Nah, nanti kan di situ terjadilah proses pacaran seperti itu. Nah, dalam pacaran ini kan anak muda sering sekali ya antara laki-laki dan perempuan gitu kan, saling suka dan akhirnya mereka menjalin yang namanya pacaran. Bahkan sekarang anak SD, SMP, SMA sudah mengenal cinta gitu kan. Bisa dibilang cintanya masih cinta monyet. Kenapa? Karena kan bisa dibilang seharusnya pacaran itu dilakukan setelah menikah. Bagusnya itu setelah menikah, yang baiknya itu. Kalau misalnya dibilang sebelum menikah itu kan banyaklah yang namanya dosa lah sebelumnya, ataupun tidak boleh dikatakan dalam agama gitu kan. Nah, di sini kan dalam pacaran itu pastilah ada dampak negatif dan positif. Nah, saya baru bertanya kepada teman-teman, apa sih dampak negatif dari pacaran itu? Mungkin ada yang tahu, yang pernah merasakan. Silakan. Ada yang tahu? Dampak negatif ya? Langsung kata. Ya. Silakan. Dampak negatif itu bisa hamil. Bisa. Ada lagi? Hamil. Udah hamil. Ya, terima kasih buat kalian. Ada lagi nggak? Silakan utarakan pendapatnya. Dampak negatif nih. Ya, silakan. Mungkin saya ya. Kalau misalkan dampak negatif dari kata pacaran itu kan tergantung bagaimana orangnya juga sih ya, kayak kalau menurut aku kan gimana orang cara menafsirkan dari kata pacaran itu. Misalkan dalam sebuah hubungan itu kan untuk mengutarakan rasanya itu ya. Nah, itu dampaknya itu bisa negatif itu ya. Dan tadi kata Talia bisa hamil, terus ya kembali lagi sama orang yang
kita bahwa banyak sekali dampak negatif dari pacaran itu, yang pertama tadi hamil ya. Nah di sini kan kalau misalnya kita berpacaran kan terlalu berlebihan, itu dampak negatifnya itu kita bisa hamil ya. Dan tadi kata kita juga dilarang oleh agama gitu, nah, benar itu dilarang oleh agama. Tapi kebanyakan dari kita sendiri mengelak gitu kan. Tetap aja kita melaksanakan pacaran itu sendiri gitu kan, walaupun udah tahu bahwa pacaran itu dilarang seperti itu. Nah kembali, jadi dampak negatif itu banyak dari pacaran. Misalnya yang pertama itu mudah terjumus dalam perjinahan seperti tadi yang dikatakan saya. Kalau misalnya kita berzina gitu kan, pacaran itu kebanyakan kalau misalnya kita berdekatan itu bisa dibilang zina. Adapun kalau misalnya kita sudah melihat wanita aja itu bisa dibilang zina mata seperti itu. Terus lemahnya iman seperti ini. Kalau misalnya kita udah tahu pacaran, pasti iman kita lemah. Apapun kalau misalnya hal-hal yang kita kan masih remaja ya, pasti pengen mencoba-coba untuk melihat dari konten-konten yang tidak baik, kita ditiru. Nah, jadi di situ tuh iman kita jadi lemah. Nah, terus menjadikan panjang angan-angan. Nah, misalnya di sini, maksudnya di sini kan ketika pacaran pasti kalau kita jauh gitu kan, jauh pasti kita terbayang-bayang gitu kan, dia lagi ngapain, dia sedang apa, misalnya kayak gitu. Nah itu dampak negatifnya itu, jadi pikiran kita itu terganggu konsentrasinya seperti itu. Kalau misalnya kita sedang belajar, konsentrasinya terganggu dan sebagainya. Menjadikan hidup boros. Nah di sini dampak negatifnya itu mungkin hidup jadi boros. Ketika misalnya dulu apa-apa sendiri gitu kan, misalnya pengen makan sendiri, tapi kan bisa udah punya pacar, kita harus bayarin lah macam itu kan ya. Kalau misalnya mau dulu kemana kita harus bayarin, itu kan hidup kita jadi boros lah. Harusnya kan kita berhemat itu kan, namanya manusia kalau misalnya belum menikah kan bukan harusnya kita harus membayar dia gitu kan, tapi kan intinya kita harus saling balance, seimbang gitu kan. Nah dalam berpacaran juga kan nggak harus ada dampak negatifnya juga. Di sini kan ada dampak positifnya juga dalam pacaran ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak apa sih dampak positif dari pacaran tersebut? Dampak positifnya gitu buat diri sendiri. Ya kan? Saya mungkin sebagai pelajar, pacaran itu mungkin bisa menjadi pemicu semangat di belajar. Ya, gitu aja. Terima kasih Rian. Ada lagi nggak? Silakan. Ada nggak yang lain pendapat? Kakak Devi mungkin mau berpendapat? Ya. Asep, silakan. Apa? Ya. Talia mungkin. Dampak positif. Ada yang tahu? Silakan. Ayo jangan malu-malu. Di sini kan sukarela gitu kan. Kalian berpendapat. Mungkin kalian dari sebagian dari kalian pernah berpengalaman gitu dalam berkecimpung dengan cinta gitu kan. Ayo. Kan? Jadi. Bener kata Ian, pacaran dia semangat. Kayak sekolah, misalnya sekolah, kalau misalnya sekolah kita punya pacar gitu. Dampak positifnya kita jadi semangat sekolahnya, belajar. Semangat belajar gitu ya, kalau misalnya punya pacar gitu, jadi kebayang-bayang ya semangat gitu kan. Jadi belajarnya semangat. Oh iya bisa. Makasih Devi. Ada lagi? Halo? Ada? Udah? Ya. Betul tadi kata Rian sama Devi. Emang dari pacaran itu tidak hanya dampak negatifnya saja, positifnya aja juga ada gitu kan. Misalnya kalau kita punya pacar gitu kan, jadi semangat nih. Kalau misalnya kan setiap hari mau pulang sekolah nih nggak ketemu misalnya, kita pas pulang langsung ngechat gitu kan, semangat, aduh lagi ngapain dia ya, aku harus bisa lebih pintar dari dia, misalnya cewek ke cowok maupun cowok ke cewek. Misalnya kan di situ bisa saling bertukar pikiran gitu kan, misalnya belajar bareng, bisa curhat bareng. Nah di situ kan banyak dampak positifnya, misalnya seperti tadi prestasi ya, prestasinya kan jadi meningkat kalau misalnya kita punya pacar, ataupun itu tergantung dari individu sendiri sih. Kalau misalnya kita punya tekad pacaran itu lebih hal positif ya, mungkin itu bisa jadi gitu kan, prestasi meningkat. Nah adapun punya tempat
curhat yang bisa dipercaya. Nah kalau misalnya kita udah punya pacar kan kebanyakan kita lebih apa namanya mengutarakan perasaan kita kepada lawan jenis gitu kan ya. Misalnya ketika pacaran kalian mengutarakan perasaan ataupun curhat gitu, curhat ataupun pergaulan bisa lebih luas. Nah, jadi di sini kita jadi tahu misalnya kan tidak hanya bergaul sesama jenis saja, misalnya cowok bergaul dengan cowok itu bisa bergaul dengan lawan jenis atau apa agar kita mengetahui apa sih dampak baiknya itu seorang perempuan ataupun seorang pria itu sendiri. Semangat ya? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita speaking dulu sebentar. Nah, permainannya gini ya. Di sini kakak punya pulpen. Nah nanti ketika kakak lempar, kalian harus tepuk tangan. Nanti enggak? Contoh ya, tepuk tangan. Nah gitu. Nah gitu, konsentrasi ini melatih konsentrasi kalian agar kalian konsentrasi ya. Siap ya? Siap. Siap. Ya bagus, konsentrasi ya. Iya, bagus. Kayak sekali lagi, konsentrasi kalian udah bagus, cuman agak kurang semangat lagi. Gitu. Semangat. Siap ya, konsentrasi. Iya, bagus. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian bagus di dalam hal berkonsentrasi. Lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Semangat ya. Dalam berpacaran kan kadang kita mempunyai faktor dari masa SD sampai masa SMA pasti sebagian dari teman-teman pernah merasakan yang namanya pacaran. Menurut teman-teman apa sih faktor yang menyebabkan kalian ingin berpacaran gitu? Faktornya apa? Silakan teman-teman berpendapat. Ya. Menurut saya sih kalau misalkan faktor dari pacaran ya, faktor apa? Penyebab ya. Bisa dari keluarga sih ya, kalau keluarga ada masalah gitu, bisa terpengaruh juga ke individu gitu. Iya, bisa jadi wah gimana sih gitu. Bisa apa ya, pikiran dia tuh jadi berubah gara-gara keluarga. Sehingga jadi pacaran. Iya, jadi pacaran. Lampiaskannya. Iya. Terima kasih kali ya. Ya, menurut saya penyebab dari pacaran itu saya ada banyak sih ya penyebabnya, yaitu mulai dari keluarga, mulai dari teman, lingkungan rumah, tempat tinggal, atau lingkungan bermainnya gitu ya. Kalau dari keluarga sih yang menyebabkan pacaran itu mungkin karena faktor orang tuanya membuat dia harus belajar, harus ini, mungkin dia juga tertekan sehingga aku mau ngerasain pacaran ini gitu ya. Terus yang kedua kalau teman menurut saya sih ya yang menyebabkan si pacaran itu karena mungkin kalau si individu itu misalnya belum pacaran ya, si temannya itu udah banyak yang pacaran gitu, kok dia bisa sih pacaran, gimana sih rasanya pas pacaran ya, itu bisa menyebabkan si individu itu ingin tahu rasanya pacaran gimana. Kalau lingkungan, mungkin dari lingkungan sekitar rumahnya banyak yang pacaran, apalah mojok dan sebagainya, mungkin dia juga bisa terpengaruh dan mungkin banyak lagi penyebab yang lainnya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Dari Asep mungkin ada mau pendapat? Dari tadi diam saja. Pilih, silakan. Mau pendapat? Nggak ada? Mungkin? Udah? Lanjut? Pendapat sama lainnya tadi. Ada lagi nih? Udah? Ya, benar tadi kata Talia sama Vinita, faktor penyebabnya itu tadi keluarga ya, keluarga bisa jadi gitu kan, karena ketika dalam keluarga kita stres gitu kan, kita melampiaskannya dalam bentuk berpacaran, misalnya saya
stres di rumah, saya pengen mencoba hal-hal yang baru. Misalnya ketika tadi benar kata Yunita, lihat teman-temannya punya pacar, dia jadi mengikuti gitu kan. Namanya juga anak remaja pasti masa-masanya yaitu masa-masa ingin mencoba gitu kan, penasaran gitu. Makanya dia terjerumus dalam hal berpacaran seperti tadi ya dikatakan Yunita, seperti itu. Nah, menurut teman-teman nih, ketika kita sudah terjerumus gitu dalam hal pacaran, bagaimana sih cara mengatasinya agar kita tidak terjadi misalnya kita sudah pacaran ketika itu terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik gitu. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana sih cara mengatasinya agar pacaran itu tidak menjerumuskan ke dalam hal yang buruk? Misalkan. Mungkin saya kayak cara mengatasinya itu mungkin bisa melakukan aktivitas yang lebih positif, kayak misalkan masuk ke remaja masjid gitu, kalau misalkan di lingkungan biasa, terus menyalurkan bakatnya gitu, kayak kayak di teater gitu kan, jadi latihan proses berteater gitu kan, itu bisa mengatasinya juga. Terus kayak lebih lebih berkecimpung di dunia-dunia yang kita sukai aja gitu, jadi jadi lebih mengeluarkan aktivitas yang lebih positif gitu. Gitu kalau kata aku mah gitu. Makasih Caca. Dan berpendapat lagi. Silakan. Ya. Rian mungkin. Saya Silakan. kalau misalkan ini sih jauhin HP ya, jangan terlalu sibuk main HP, terus jauhin konten-konten yang nggak baik, misalkan nonton YouTube kayak gitu. Dan itu gimana ya, sama aja kayak kesibukan bukan buat di lingkungan, jadi sibuk main HP lah apalah, jangan terlalu intinya jangan terlalu chattingan sama cowok lah, jadi selalu terpengaruh gitu. Jauhin HP. Ya. Jangan Makasih. terlalu sibuk. Ada lagi? Tidak ada? Tidak? Betul, apa yang dikatakan bahwa tadi yang dikatakan Raya yang main HP dan kata Cucun juga, kita harus bisa melampiaskan dalam bentuk hobi gitu ya, aktivitas di luar. Betul kata teman-teman sekalian. Jadi dimana ketika kita sudah terjerumus dalam pacaran, misalnya kita ingin terlepas itu dari pacaran, kita bisa menyalurkan hobi kita gitu kan. Misalnya kita hobi sepak bola ataupun hobi badminton, silakan kalian menyalurkan bakat kalian untuk bermain seperti badminton, terus basket, bola misalnya kayak gitu. Jadi kita bakal terjauh dari hal-hal yang dinamakan pacaran gitu. Apa sih gitu, pacaran nggak penting, nggak bisa kita gitu kan, nggak bisa sudah menyalurkan hobi kita. Terus kita juga harus bisa jauh dari HP. Nah, ya betul. Kalau misalnya HP itu kadang kita berkecimpung di media sosial, nah itu yang menyebabkan kita tahu gitu dunia luar, sehingga kita bisa berkenalan dengan orang lain gitu kan melalui sosial media. Baik, terima kasih pada teman-teman. Nah, mungkin di sini saya ingin mengetahui komitmen kalian nih, ketika kalian sudah berpacaran ataupun yang belum pacaran, komitmen kalian nih sebaiknya hal apa saja sih yang kalian harus lakukan dalam pacaran ini? Silakan, ada yang mau komitmen nggak? Misalnya pacaran, saya nggak mau pacaran, pacaran itu nggak baik, komitmen kalian lah. Silakan. Kalau saya itu sekarang sedang berkomitmen taruh aja gitu ya, Taruh, bisa. taruh jadi biar wow gitu nanti. Taruh. Ada lagi? Ya, silakan. Apa tadi ya? Komitmennya. Oh, komitmen untuk Pacaran agar kita lebih baik lagi. komitmen saya sih ya, kalau kita emang belum punya pacar ya komitmen biar nggak terjerumus gitu ya. Mungkin komitmennya mau mungkin ada masanya dimana kita tapi sih karena kita ini masih modal sekolah lah gitu, belajar, karena komitmen kalau aku sih ya
Jadi di sini pacaran itu tadi bisa dibilang ada dampak negatif dan dampak positif. Nah di sini kita harus mengetahui bahwa sebenarnya pacaran sebelum menikah itu tidak boleh, tapi kebanyakan dari kita melakukannya. Tapi hal yang lebih baik lagi ketika kita mengetahui bahwa pacaran itu tidak baik, sebaiknya jangan dilakukan gitu kan. Karena nanti betul kata tadi kita, ada saatnya nanti ketika kita menikah kita bisa berpacaran, maksudnya pacaran setelah menikah, karena itu lebih baik karena kita kan sudah halal gitu kan ya. Kalau sekarang kan pasti namanya juga pacaran itu kebanyakan dari berita-berita yang tersebar gitu kan, banyak yang pelecehan seksual segala macam gitu kan ya, seperti itu. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, saya mau minta kesan dan pesan dari teman-teman sekalian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Silakan yang mau pesan dan pesan. Dari bimbingan kelompok ini, pesannya itu saya bisa kenal sama teman-teman. Mungkin kita kan di sini jauh rumahnya gitu ya, jadi nggak kenal. Tapi sekarang setelah bimbingan kelompok ini kita jadi kenal satu sama lainnya. Terus jadi kita tahu gitu dampaknya pacaran, terus dampak negatifnya pacaran. Jadi ada pembelajaran baru buat kita untuk belajar ini dan lagi soal pacaran. Terima kasih. Kita ada lagi. Dari bimbingan betul kata Teh Cucun, ya kita jadi kenal gitu ya, tadinya nggak kenal jadi kenal, terus tahu banyak hal lah tentang topik kali ini ya, tentang pacaran gitu ya. Pacaran jadi tahu apa itu pacaran gitu ya, dan apa itu namanya, apa sebenarnya apa gitu. Nah, terus bagi kita mungkin yang udah pacaran atau yang belum gitu, mungkin dari kita tahu nih bagaimana cara kita mengatasi kita mau bagaimana pacarannya mau bagaimana gitu, maksudnya apakah kita pacaran ini akan terjerumus ke hal negatifnya atau positifnya gitu ya, itu menurut saya. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya ya, makasih ya buat pembahasan kali ini tentang pacaran. Jadi tahulah apa sih artinya pacaran, negatif dan positifnya jadi tahu, udah dijelasin tadi sama. Menurut saya sih pesannya ya jangan terlalu serius sama masalah pacaran gitu. Serius aja kan, kita masih sekolah, serius belajar gitu. Silakan boleh pacaran, tapi jangan jangan berpikiran yang negatif, yang positifnya aja gitu. Terima kasih kalian. Ya, selanjutnya ada lagi? Saya mungkin Silakan. ya pesan dari saya mungkin sebaiknya jauhi dulu yang namanya pacaran. Kita kan belum umur gitu. Kalau jodoh mah udah ada yang ngatur. Tapi kalau tergantung pada jodoh ada yang ngatur itu ibaratnya berdoa tanpa usaha itu artinya malas, sedangkan yang berusaha tanpa berdoa artinya sombong. Udah itu saja mungkin. Masih Rian? Ada lagi ya? Sudah? Ya, masih menyampaikan pesan dan kesannya ya. Sangat bagus sekali kesan teman-teman sekalian. Nah, untuk pembahasan kegiatan lanjutan nih, kira-kira kita ada pertemuan lagi nggak untuk membahas lebih jauh lagi tentang bimbingan kelompok kali ini? Kira-kira kapan nih? Minggu depan nih, Pak. Minggu depan? Oh boleh, minggu depan. Nanti minggu depan kita bisa berkumpul lagi lah dalam membahas topik yang baru lagi mungkin yang akan dibahas. Oke? Ya. Jam yang sama ya, Kak? Ya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini sampai selesai ya. Sebelum kita menutup kegiatan bimbingan kelompok ini, kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.